Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat ngaji cerdas juga pemirsa Kodo Inditan Channel. Ketemu lagi dengan saya Asepudin Anugrah. Seperti biasa, saya selalu kangen lagi ya sama Kodo Indi. Udah sekian lama beliau sibuk dengan jadwal yang padat. Nah, kali ini ngaji cerdas. Soalnya sekarang agak susah nih slot jadwalnya. Sotoy. Alhamdulillah, kita bincang-bincang lagi nih, nanya kabar Kodoni, kemudian ada hal-hal yang perlu kita obrolkan. Jadi sebelum kita ke topik, saya mau nanya kabar dulu nih. Kodoni, gimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Belum ditanya udah alhamdulillah aja pokoknya. Ini makin banyak nih koleksi ya? Luar biasa. Apa, buku? Buku, topi, walaupun saya nggak pernah kecipratan topi ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang sadar sekarang lancar ya? Alhamdulillah ya? lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, makin inilah, makin kelihatan segmennya di mana. Gitu. Iya, khusus lah gitu. Ya alhamdulillah, banyak kan yang kesini malah Gen Z. Gen Z justru ya? Malah Gen Z, iya. Berarti proses berpikirnya luar biasa tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nggak semuanya karena nonton video gua. Iya, ya wasilah aja lah. Ada yang karena ngobrol sama temen, ya. Ada yang ya macam-macam lah. Kok Kodondi aja gitu ya, biasanya ngerekomendasiin begitu. Ya, kebanyakan mungkin gara-garanya karena temannya dia ketika rekomendasiin dia udah nonton gitu. Itulah. Alhamdulillah. Kok gimana ngaji cerdas kabarnya? Masya Allah nih, mohon doanya aja ya. Mohon doanya. Masih seperti yang biasa. Oke. Ya, jadi kalau kita ya biasa kesaksian yang sudah lama-lama belum terekspos, kemudian ya kita angkat begitu ya. Mudah-mudahan aja. Yang penting kan dakwanya sampai. Ya, orang-orang teredukasi bahwa Islam itu ternyata indah dan sebagainya. Kemudian ada orang yang masuk Islam, perjuangannya kan macam-macam kok ya. Luar biasa. Ya itulah insya Allah. Iya. Kok seperti biasa kalau saya kesini ada keperluan biasanya. Lu memang biasa begitu. Tapi kan untuk umat ini edukasi ini. Orang datang sini nggak pernah bawa apa gitu ya. Nanti saya janji bawa ayam. Oh iya. Ayam apa tadi? Ayam. Promosi. Iya. Jadi ngaji cerdas itu ada sub usaha lah untuk menopang lah ya. Menopang si Apri. Menopang si Apri. Maksudnya menopang makannya Apri gitu. Ya kita ada usaha kecil-kecilan, ada ayam nanti insya Allah. Kodoni perlu coba ya. Widih, harus dong. Ayam goreng tulang lunak namanya. Widih. Waduh, tapi kalau dengar tulang lunak kok agak gimana? Agak gimana gitu ya. Tapi ini tulangnya bisa dimakan. Oh gitu. Emang tulangnya bener-bener lunak? Bisa dimakan, bisa dikunyah. Bukan yang kelompok itu gitu ya? Bukan. Nggak terasosiasi dengan kelompok tertentu ya. Nah, kembali lagi ke topik kok. Ya. Nah, seperti biasa kalau saya kesini, tadi silaturahim kok, menjaga ukhuwah. Ya, kemudian ada yang perlu dicerahkan dan ada pertanyaan yang mungkin ini juga saya mewakili para penonton ya. Apa tuh? Nah, lu kalau perlu tercerahkan tuh lampunya tolong sorot ke dia aja, Ri. Biar cerah, Ri. Jadi ada yang berubah ini tanggalannya ceritanya. Apa tanggalan berubah? Nah, kita ini tag video kan tanggal 12 nih ceritanya. Apa? Kita tag video ini kan tanggal 12 Mei. Ya. Nah, beberapa hari ke depan ada tanggal merah tuh. Apa sih? Tanggal merah apa? Tanggal merahnya itu coba kalau apa sih lu bukannya briefing dulu ya? Ya biar tahu, jangan-jangan lupa lagi. Masa dulu MK, masa lupa MK? Ya kalau bukan hari raya Islam ngapain mau barangkali itu masih ke bawah-bawah kan. Nah, kalau dulu itu kok nih, tanggal 14 atau tanggal 15 itu adalah hari libur, tanggal merah. Tanggal berapa? 14 apa tanggal 15 di situ? Oh, kenaikan. Ah, kenaikan. Apa kenaikan apa itu? Ya, berat badan bukan? Ini kan bukan hari raya Islam, ngapain gue inget-inget? Iya kan, asosiasi Kodondi dengan hari ini tuh kan bisa ada agak relate begitu ya. Oh. Nah, ini kan bisa diedukasi. Artinya bisa jadi maklumat untuk sahabat ngaji cerdas, pemirsa Kodondi gitu ya. Bahwa kok ada berubah. Kenapa begitu ya, Kak? Kalau dulu kan ini yang dulunya Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Iya, yang dijadiin masjid, nama masjid yang di Klaten. Jadi kalau dulu kan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian saya nggak tahu ya tiba-tiba berubah jadi kenaikan. Nggak tiba-tiba berubah. Ya, artinya kan prosesnya udah kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Ya, kalau 2 tahun kan belum lama kok. Belum zaman Orde Baru kan. Iya. Nah, itu apa bedanya sih sehingga harus dirubah begitu? Ada makna tertentu atau ada
arti atau ada maksud tertentu itu bisa dirubah? Gini. Atau gimana pandangan Ko Doni coba? Yang saya tahu, yang mengusulkan untuk mengganti nama hari raya tersebut dari kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus, itu yang mengusulkan memang kalangan Kristen. Oh. Ya, yang mengusulkan. Iya. Ya boleh-boleh aja karena itu hari raya mereka. Ya boleh-boleh aja. Terserah ya. Tapi ini kalau menurut pandangan gua nih ya, menurut pandangan gua ya, itu bener. Bener. Udah bener. Kenapa emang? Justru kalau menurut gua, sebagai hari rayanya Kristen, yang lebih bener memang kenaikan Yesus Kristus. Jangan kenaikan Isa Al-Masih. Biar paham nih, kenapa Lu gitu. nggak nyangka ya jawab gitu ya gue ya? Iya, iya. Ini nih kalau nggak briefing dulu nih. Kenapa? Karena kalau umat Islam taunya kan Isa Al-Masih. Betul. Nabi Isa alaihissalam Iya. kan Bukan taunya. Taunya. Nah, kalau dibikin nama kenaikan Isa Al-Masih, yang orang Islam nanti kadang-kadang jadi keder gitu. Yang awam mungkin ya. Ya yang awam mungkin Iya. keder. Iya. Kok Isa Al-Masih kenaikan gitu istilahnya. Nanti mereka berpikir, oh iya memang benar di Quran memang diangkat. Tapi emang ada itu emang apa itu perayaan umat Islam gitu kadang-kadang. Jadi nama Isa Al-Masih karena memang sudah identik di dalam Quran, yang ditakutkan orang Islam malah jadi keder. Tapi kalau buat itu memang hari rayanya Kristen, namanya diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus, itu sudah tepat sebenarnya menurut gua. Tepat sebenarnya. Iya. Jadi gua setuju malah diganti. Selesai. Lu mengharap jawaban yang lain ya? Iya. Nah cuman itu kan judulnya kan kenaikan. Iya. Kenaikan. Berarti kan itu ada judul, berarti kan Yesus bangkit dari mati. Ini kalau di Kristen Iya. akidahnya Kristen nih. Yesus disalib, mati, hari ketiga bangkit. Setelah bangkit, setelah berapa hari baru diangkat, gitu kan? Masalahnya di dalam kitabnya Kristen sendiri, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau kalimatnya itu dibangkitkan. Kisah para Rasul 5:30 bahwa Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nanti Roma 10 ayat 9 bahwa jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi kalimat-kalimat itu memang Yesus dibangkitkan. Nanti belum lagi ada 2 Korintus 6:14 kalau nggak salah. Allah membangkitkan Tuhan. Ada Allah membangkitkan Tuhan. Coba lu bayangin gimana? Iya. Bingung juga itu deh. Tuhannya yang mana tuh? Bukan 2 Korintus 6:14, sorry. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Gimana coba? Allah membangkitkan Tuhan. Ya, Tuhan membangkitkan Tuhan kan artinya kan. Benar nggak sih? Ya nggak tahu. Berarti kan di dalam kitabnya Kristen memang masih ada kerancuan tentang kata Tuhan dan kata Allah. Kalau buat pendeta mungkin nggak rancu, tapi buat jemaat juga masih rancu karena kebanyakan orang Kristen yang datang ke sini setiap kali gua tanya apa bedanya kata Tuhan dan kata Allah, mereka rata-rata bilang sama. Mereka nggak bisa ngebedain. Nah, sekarang kalau Yesus katanya Tuhan, tapi nggak bisa bangkit sendiri, tapi dibangkitkan oleh Bapa, nah, terus gimana gitu maksudnya? Ya monggo aja kalau mau percaya monggo, gitu. Ya itu dari konteks ya, dari konteks kenaikan Yesus Kristus, karena Yesus dibangkitkan. Gitu. Nah, di Islam kan juga kita beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat. Iya. Nah, cuman berarti kan ada persamaan, ada perbedaan nih, gitu. Berarti Isa dan Yesus harusnya sama ya kok? Sosoknya sama, sosoknya. Kalau ada pendeta yang bilang beda gitu, ya tarik dulu tuh. Bible-Bible yang pakai nama Isa Al-Masih tarik dulu, gitu. Masih ada di situ ya? Sebelahnya. Gue masih simpen tuh. Apa perlu kita tunjukin lagi? Gak usah lah. Ya. Tapi maksudnya sosoknya sama, Yesus dan Isa Al-Masih. Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Kristus dan Al-Masih itu artinya sama. Nah, cuman kalau orang yang mau belajar sedikit, kata Yesus tuh adanya kapan? Itu bisa dipelajarin. Masuk ke Bible bahasa Indonesia tahun berapa kira-kira? Itu bisa dipelajarin.
menjadi kata Yesus tahun berapa, sebelumnya kata apa. Nah, kata Yesus sama Jesus dalam bahasa Inggris, huruf J-nya sendiri kapan adanya bisa dipelajarin. Huruf J baru ada abad 16 tahun 1524. Artinya bisa ditarik lah, bisa dirunut gitu ya, ketahuan. Bisa. Nanti nama aslinya dalam bahasa ini apa? Kalau dalam bahasa Aramiknya Iso, bahasa Arabnya Isa, ya kan mirip. Iso dan Isa kan mirip. Tapi kalau Isus, nah itu dari Romawi. Iya. Sebenarnya masih ada miripnya karena Romawi kan memang selalu di belakang nama orang tuh us. Gitu. Gua nggak tahu kalau yang di Sunda Uus gitu. Uus ada engkos gitu. Nggak tahu juga apa orang Sunda ada hubungan sama Romawi ya. Nah, terus ketika masih dipakai kata Isus sampai bahkan sampai abad ke berapa ya? 17 malah. Abad 18 baru ada kata Jesus dalam Bible-nya orang Kristen yang bahasa Inggris. Iya, iya. Nah, ke Indonesia abad berapa? Ya sama kurang lebih abad 1920 baru ada kata Yesus. Berarti artinya cuman perbedaan di bahasa aja ya, sebenarnya. Sosoknya sebenarnya sama juga. Sosoknya sama sebenarnya. Banyak kalangan Kristen yang mengakui bahwa sosok Yesus dan Isa itu sama. Banyak pendeta juga ada, banyak yang mengakui sama. Tapi kalau ada orang Kristen yang bilang Yesus dan Isa itu beda sosoknya, itu karena mereka ingin dibedakan ketika dalam ranah perdebatan. Tapi kalau lagi nginjilin orang-orang di kampung misalnya di desa-desa gitu, mereka kan bilang sama. Mereka kan bawa Bible yang pakai Isa Al-Masih malah. Bahkan ada banyak gereja di Indonesia yang pakai nama Isa Al-Masih. Nah, kalau masjid Isa Al-Masih baru satu ada. Nanti mau bikin lagi insyaallah. Bikin lagi insyaallah. Justru kalau yang nginjilin di pedesaan-pedesaan itu pakai Isa itu supaya nggak terlalu terlihat ya. Ya, supaya mudah diterima oleh kalangan Islam. Oke kok. Itu. Semua denominasi nggak kenaikan Isa Al-Masih itu sepakat begitu kok? Sepakat apa? Ya ada kenaikan Isa Al-Masih. Oh, kalau boleh dikatakan ya hampir semua denominasi Kristen sama. Mereka percaya Yesus diangkat. Cuman kalau diangkat ke langit atau ke sorga, nah beda. Ini beda lagi. Ada beberapa tafsiran. Perbedaan ayat lah. Kalau yang di Markus 16-19, Yesus diangkat dalam bahasa Yunaninya itu uranon apa uranion gitulah. Lupa gua. Uranon apa ya. Itu yang di Markus 16 ayat 19. Bentar. 16 ayat 19. Di ayat itu kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi kata sorga. Okay. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu kalau nggak salah uranon. Bentar ya, ini gua buka nih. Bible Hub, Markus. Ini ada perbedaan penerjemahan lah. Markus 16 ayat 19. Kalau di sini dari kata aslinya itu uranon. Artinya? Ya, uranon itu langit sebenarnya. Oh, langit berarti ada yang langit, ada yang surga. Nah, jadi kalau Markus 16 ayat 19, kata aslinya uranon yang artinya langit, tapi diterjemahkan jadi sorga. Tapi kalau di ayat lain, misalnya di mana tadi? 1 Korintus kalau nggak salah ya. 1 Korintus 12 ayat 4. Di sini pakai bukan ding. 2 Korintus kalau nggak salah. 2 Korintus 12 ayat 4. Nah, kalau yang di 2 Korintus 12 ayat 4 itu kata aslinya paradeson. Paradeson itu paradise atau firdaus. Firdaus surga. Nah, itu diterjemahkan menjadi surga. Nah, jadi agak beda nih. 2 Korintus 12 ayat 4. Nah, kalau yang di 2 Korintus 12 ayat 4 kata paradeson itu diterjemahkan menjadi firdaus. Kalau yang di Markus 16-19 kata uranon yang artinya sebagai langit diterjemahkan menjadi sorga. Nanti ada lagi yang lain, misalnya Lukas
Lukas 23 and 43. 23 43. Di sini ada kata-kata juga Firdaus. Bahasa aslinya juga Paradeson. Nanti ada di Wahyu 2 ayat 7 juga gitu. Wahyu 2 ayat 7. Ini juga Taman Firdaus. Itu juga dari Paradeson. Jadi ada kata Paradeson diterjemahkan menjadi Firdaus, tapi ada kata Oranon yang harusnya langit diterjemahkan jadi sorga. Jadi masih ada perbedaan ya di kalangan mereka sendiri. Jadi mungkin mereka maunya Yesus maksudnya masuk sorga gitu ya. Bukan di langit gitu. Kan mau turun lagi padahal kan. Nah, lu nggak nanya persamaan dan perbedaannya apa? Iya. Saya nanya sekarang persamaan dan perbedaannya apa kok? Ngopi dulu. Nih, promo. Ngomong-ngomong, saya lagi ngopi. Ini namanya Coffee Latte dari TSA Catering. Oh, TSA Kitchen, sorry, bukan TSA Catering. TSA Kitchen, yang punya seorang mualaf, namanya Tesalonika. Ada di sini. Ada di sini, Masya Allah. Ya? Nanti ada videonya di sini mana? Nah, jadi kalau yang mau pesan catering boleh cari di IG. TSA Kitchen. Gitu. TSA Kitchen. TSA ini mungkin dari ini kali ya, apa namanya? Tesalonika kali ya. Iya, nama dia nih singkatan. Dikokop pakai gelas. Udahlah, gini. Nggak ada cangkir lagi kan? Iya. Oke. Kalau kita bahas tentang persamaan dan perbedaan kisah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam tentang diangkat atau turun, itu persamaan dan perbedaannya gini. Kristen dan Islam sama-sama percaya bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sudah diangkat. Ya. Di Islam kita juga percaya Nabi Isa alaihissalam itu ada di langit kedua. Kalau di Kristen tadi ada yang langit tapi diterjemahin surga dan sebagainya. Terus kedua agama ini juga sama-sama percaya bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini nanti akan turun lagi. Bedanya, kalau yang di Kristen Yesus Kristus ini diangkat setelah mati 3 hari, dia disalib. Ya, setelah disalib kemudian dikubur, hari ketiga bangkit katanya. Baru setelah berapa hari kemudian diangkat, itu pun ada perbedaan. Ada 7 hari, ada sampai 40 hari, baru diangkat. Tapi kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam diangkatnya sebelum peristiwa penyalipan. Beda di situ. Ya. Gitu ya. Ini masalah perbedaan diangkatnya. Terus perbedaannya lagi, nanti di Kristen, mereka percaya Yesus Kristus akan turun lagi sebagai hakim yang adil, juga sebagai Tuhan, yang akan mengadili semua manusia katanya. Kalau di Islam kita percaya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun lagi, tetap sebagai hakim yang adil, tapi tugasnya dia membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Ya. Kalau urusannya salib dan babi, urusannya sama siapa? Tahu nggak? Salib sama babi? Ya. Sama siapa? Siapa dong menurut lo? Kalau salib sama babi? Orang Kristen. Nah, jadi bisa jadi dua tugas yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ini adalah urusan yang dengan Kristen. Artinya apa? Artinya kalau mematahkan salib, membunuh babi, artinya apa? Bisa jadi itu diartikan membantah fitnah Kristen bahwa dia adalah Tuhan. Gitu. Oh, oke. Ya, urusannya salib sama babi kan? Iya. Itu perbedaannya. Kalau di Kristen, Yesus turun lagi memimpin kerajaan 1000 tahun dan seterusnya. Gitu. Kalau di Islam, kebanyakan pendapat para ulama adalah dia akan hidup beberapa tahun di bumi dan dia akan meninggal di bumi gitu. Nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang lain pada hari kebangkitan gitu. Itu bedanya. Itu kita cuma ngomongin tentang pengangkatan dan akan turun laginya ya. Belum termasuk persamaan dan perbedaan di dalam kisah sebelum pengangkatan itu. Panjang lagi tuh. Ya, ringkasnya begini aja. Kalau di Kristen, Yesus lahir di kota Bethlehem. Kalau di Quran, Nabi Isa alaihissalam lahirnya di sebelah timur Yerusalem. Ya, tidak disebutkan kotanya, hanya disebutkan ciri-cirinya, tempatnya tanah yang rendah dan banyak pohon korma. Kalau kita lihat timurnya Yerusalem di tanah yang rendah dan banyak pohon korma, itu kota Jericho. Mungkin nggak jauh lah dari situ lah. Ya, itu memang menjadi tempat yang paling rendah di daerah situ. Kemudian kalau di Bible lahirnya nggak disebutin kandang domba, tapi ditulis diletakkan di palungan, sehingga orang Kristen berasumsi bahwa itu kandang domba. Karena palungan itu tempat makan ternak. Kalau di Quran kita membaca bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh bundanya
di bawah pohon kurma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan bersama Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di 2 titik. Ya, pemotongan kurban akan dilaksanakan di kampus Ikhwan dan Akhwat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan juga di Cipayung, Jakarta Timur. Dan dagingnya akan disebarkan ke masyarakat pinggir kota ya. Semoga acara ini membawa segala kebaikan buat para donatur dan para donatur yang budiman juga bisa datang ke lokasi pemotongan serta bisa mendapat bagian yang menjadi haknya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau di Kristen, di Bible diceritakan Yesus juga mempunyai banyak mukjizat, ya kan? Menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Sama di Quran juga ada menyembuhkan orang sakit atau buta, terus membangkitkan orang mati. Juga di Bible ada mukjizat yang memberi makan 4.000 atau 5.000 orang. Ini soalnya ada perbedaan angka nih. Di Quran juga ada kan, menurunkan makanan dari langit, ada kan? Terus apa lagi? Tapi di Bible ada Yesus merubah air jadi anggur. Ya, di Quran nggak ada. Nah, kalau yang merubah air jadi anggur nih, bisa jadi ini adalah adopsi cerita dari Dionysus, dewa anggur. Dionysus itu anaknya dewa Zeus gitu. Karena apa? Karena di dalam Bible salah satu gospelnya Yohanes itu menyadur novelnya orang yang bernama Euripides. Euripides hidup di abad ke-5 sebelum Masehi yang menulis novel tentang Dionysus dewa anggur anaknya dewa Zeus gitu. Ya, ini persamaan dan perbedaan kita harus tahu nih. Di Bible tidak disebutkan bahwa Yesus bisa bicara pada waktu masih bayi. Kalau di Quran Nabi Isa alaihissalam bisa bicara ketika masih bayi. Ada dokumen di luar Bible namanya Gospel Invensi Gospel of Thomas. Di situ juga diceritakan Yesus bisa waktu kecil menciptakan atau menghidupkan burung dari tanah liat. Di Quran juga disebutin. Nah, ini ada yang mirip nih. Tapi di cerita yang di Gospel Invensi Gospel of Thomas itu banyak juga yang berbeda dengan Quran gitu. Ya, macam-macam, nanti di sini ada menghidupkan anak kecil dan sebagainya lah. Ya, itu perbedaan-perbedaan. Nah, bedanya lagi kalau di Quran di Bible Yesus punya bapak tiri namanya Yusuf. Di Quran nggak ada. Ya, Maryam tidak punya suami. Kalau di Bible, Maryam di Matius bilang di peristri, di Lukas bilang masih tunangan. Nah, itu masalah mereka lah internal. Jadi kurang lebih itu persamaan dan perbedaannya tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Walaupun ada perbedaan, tapi boleh dikatakan sosoknya tetap sama, sosoknya. Hanya perbedaan cerita atau perbedaan kisah atau perbedaan perspektif antara Bible dan Quran. Itu aja. Ya, sekarang kalau mau dibilang beda, ada berapa orang yang lahir dari perawan suci kalau begitu? Kira-kira di seluruh dunia yang kita tahu. Kira-kira berapa? Nggak ada. Nah, kan sangat-sangat sedikit itu loh. Iya. Jadi kalau mau dibilang beda hanya karena beda tempat lahir, beda suami atau ayah, terus beda mati atau tidak. Nah, itu kan hanya beda perspektif. Iya. Gitu. Beda kisah dalam dua kitab suci yang berbeda gitu. Baik. Tapi gini kok, tadi kan dari penjelasan Kodondi di agama Kristen ketika nanti Nabi Isa turun akan hidup berapa ribu tahun lagi begitu ya? Iya. Nah, ada kerajaan 1000 tahun. Iya. Nah, secara eksplisit Yesus tuh mengatakan bahwa dia Tuhan, bahwa pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan begitu kok? Nggak ada. Di Bibelnya ada nggak? Karena ada pemuka agama dari agama sebelah nih kok. Kalau ada ayat yang mengatakan dia itu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan, dia siap syahadat. Oh, dia mintanya ada kalimat Yesus berkata aku bukan Tuhan. Iya. Gitu. Iya. Kalau
Kalau Yesusnya berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri, itu berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Berarti Yesus lagi ngomongin diri sendiri. Sebagai apa? Sebagai seorang nabi. Nah sekarang tinggal dipikir aja, nabi itu Tuhan atau bukan? Kalau orang Kristen mau menganggap nabi itu sama dengan Tuhan, khusus untuk Yesus, ya monggo-monggo aja. Pemuka agama ini kok siap syahadat kalau itu apa? Ada ayat bahwa aku bukan Tuhan gitu. Iya, kalau dia minta spesifik ada kalimat Yesus yang berkata aku bukan Tuhan, tapi kalau ada kalimat lain yang Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri, yang mana itu merujuk kepada Yesus sendiri, berarti Yesus ngakunya sebagai nabi kan? Terus kalau Yesus nyuruh bangsa Israel untuk menyembah Tuhan Bapa ini, apa itu Yesus berarti Tuhan? Bukan. Terus kalau Yesus bilangnya Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, terus Yesus juga Tuhan juga, Allah lagi yang lain gitu gimana? Ya mereka memang bilangnya Yesus bukan Allah yang lain, Yesus itu adalah inkarnasi daripada firman-Nya Bapa. Tapi dengan banyak kalimat yang seperti itu, nanti ada lagi Bapa lebih besar dari aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dari apa yang aku dengar. Terus orang lain yang hidup bersama Yesus di dalam Bible nih, ceritanya, mereka nyebut inilah Nabi Yesus. Ya, kalau orang yang hidup bersama Yesus ditulis menyebut Yesusnya inilah Nabi Yesus, kenapa orang Kristen sekarang yang nggak pernah ketemu Yesus bilang inilah Tuhan Yesus? Ya. Terus kalau ada Yesus bilang, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan bersyukur punya Tuhan gitu gimana? Berarti kan secara tidak langsung bahwa dia bukan Tuhan begitu ya? Oh, iya dong. Iya. Nah sekarang kalau Yesus bilang lagi, jangan kamu memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus bilang Allahku, berarti Yesus dianggap sebagai Tuhan punya Allah gitu. Siap syahadat ya? Karena taruhan, dia thumbnailnya gede. Oh iya monggo, Siap syahadat silakan. Ya kalau dia cuma cari ayat Yesus berkata aku bukan Tuhan, itu nggak ada. Itu nggak ada. Ya, tapi kan orang dikasih akal dan pikiran. Iya. Kalau ada ayat-ayat yang seperti itu, terus masih nganggap Yesus Tuhan lagi, ya monggo silahkan. Itu hak dia. Iya. Gitu. Iya. Lah kalau Yesus bilang, Yesus ngajarin bangsa Israel berdoa. Doanya gimana? Bapa kami yang ada di dalam sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Itu Yesus lagi ngajarin murid-muridnya nyembah siapa kalau begitu? Tuhan ya kan? Ini nyembah Bapa kan? Iya. Nggak pernah Yesus ngajarin nyembah aku. Secara eksplisit tuh nggak ada ngomong kayak begitu ya? Eksplisit apa? Maksudnya secara dia ngomong tuh nggak ada? Aku bukan Tuhan. Nggak ada. Aku Tuhan juga nggak ada. Tapi kalau dia ngomongnya dia sebagai nabi, dia ngajarin orang nyembah Bapa, dia bilang dia punya Tuhan. Apa Tuhan kalau begini? Enggak lah. Terus kalau dia bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bapa itu lebih besar daripada dia. Yeah. Ini Tuhan yang ngomong begini, ini Tuhan. Ya kalau mau dianggap Tuhan ya monggo, silakan. Itu kitab mereka kok. Iya. Tapi hal-hal gini biasa jadi ini gak sih kok trik-trik orang misi ke pedalaman segala macam. Iya. Barangkali kan ada yang nonton takutnya tadi ya kayak Isa Al-Masih dan sebagainya. Nyaru lah kalau bahasa kita tuh. Nyaru tuh kayak orang Muslim. Ya, awalnya Isa Al-Masih, terus apa lagi tuh yang bahasa-bahasa Islami gitu ya. Oh banyak. Gimana kok? Oh di dalam kitab mereka sendiri masih pakai kata Allah. Tulisannya ALLAH. Tapi mereka menggunakan kata Allah itu sebagai generic name, sebutan umum, predikat, jabatan, bukan nama Tuhan. Sekarang mereka diceritakan di dalam seluruh perjanjian baru yang disebut dengan Yesus menyebut punya Tuhan, itu disebut dengan Bapa. Cuman sekali doang dia di atas kayu salib bilang Eli Eli lama sabatani. Tapi di seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu yang disebut Bapa ini, Bapa ini kan sebutan juga bukan nama kan. Bapa ini namanya siapa juga nggak ditulis di seluruh perjanjian baru. Nggak ada namanya Bapa itu siapa gitu, nggak ada. Tapi kalau Doni pernah dapat case nggak atau dapat orang sharing ada ya dengan trik-trik begitu untuk memurtadkan atau kristenisasi atau misionaris dengan cara-cara pakai bahasa-bahasa yang agak Islami itu ada nggak? Banyak.
Kayak saya satu contoh gimana? Itu satu kata Allah dalam Bible mereka. Yang kedua, orang Kristen, khususnya Lembaga Alkitab Indonesia, juga bikin Bible pakai istilah-istilah Islam. Ya. Sampai sekarang? Ada tuh. Ada, masih ada. Jadi Yesus Kristus diganti jadi Isa Al-Masih. Nanti bahkan ada kata Assalamualaikum. Oh ada? Ada Assalamualaikum. Nanti ada yang pakai kata Insya Allah. Itu khusus emang buat misi? Atau, Iya. oh ada khusus? Iya. Itu khusus yang buat dibagi-bagi orang Islam. Tuh, hati-hati. Ya. Masih ada kok? Ada. Serius? Mau lihat? Lu mau lihat? Pakai Assalamualaikum, serius? Iya. Itu denom apa kok? Atau dari Katolik kah, Protestan kah, atau apa gitu? Protestan. Oh, Protestan. Protestan. Oke, Assalamualaikum. Bentar. Lagi bongkar koper dulu ya. Bongkar koper dulu nih. Jadi ngerjain. Lu ngerjain aja nih. Penasaran soalnya pakai Assalamualaikum kok. Assalamualaikum. Iya kan. Ya kita kan orang di daerah, di pedalaman supaya tidak, apa namanya, supaya waspada lah kok. Bentar ya. Protestan. Dapat dari mana kok itunya? Ada aja beli, cari lah. Oh. Sebentar. Satu baris Alkitab semua tuh. Bible semua. Satu rak. Nah, ini yang udah nggak ada lagi. Ini yang apa nah? Yang dari zaman kapan tuh? Yang Ini tebal. ada yang dari 1911. Iya, yang lama itu yang tua. Saya ini udah ada sebelum ada nih. Nih, tulisannya apa? Kitab Suci Injil. Iya. Nih, silsilah siapa? Nih. Mana ini? Silsilah Isa Al-Masih. Nah. Nanti ada lagi bikin begini, kitab suci Taurat dan Zabur. Zabur. Kalau yang di sini silsilah siapa nih? Silsilah siapa? Daftar nenek moyang Yesus Kristus. Nah, di sini pakai Yesus Kristus, tapi yang di sini pakai Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ya. Nanti ada lagi Ini yang semuanya terbitan LAI semua kok. begini. LAI. Ya maksudnya di antara ini tuh untuk pakaian pribadi atau khusus pendeta atau untuk misi itu beda-beda kok. Beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau kita kan sama semua. Iya. Cuman bedanya kan Al-Quran untuk menghafal, Al-Quran untuk belajar tajwid. Kalau kita kan itu aja ya Iya. perbedaannya. Oh, kalau ini beda pegangan gitu ya? Sekilas ya, sekilas. Mirip Quran nggak? Mirip Al-Quran loh ini. Lihat ini kamera. Mirip Quran nggak? Mirip Al-Quran kalau udah jauh. Ini kalau taruh di masjid, lu bakal nyangka nggak nih kitabnya Kristen? Kan nyangka. Oh. Nah, begini modelnya. Coba lihat. Tuh, lihat ya. Lihat ya. Kayak Al-Quran loh. Ada mozaik-mozaiknya begitu kok ya? Iya. Biasa. Mirip nggak? Mirip kok. Ini LAI semua oh. Ini di sini pakai nama siapa nih? Maryam. Maryam. Ini Maryam. Maryam. Melewat Elizabeth. Nah, ini siapa nih? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Oh. Bukan Gibril, bukan apa namanya? Gabriel. Gabriel. Hmm. Oh, iya. Bentar. Tapi kalau di luar negeri sama? Beda apa? Beda. Ini mah di Indonesia aja. Iya. Kalau Al-Quran tuh semuanya sama, nggak di luar negeri, nggak di mana, semuanya sama. Oh ya. Wah, ini udah kayak kitab kuning warnanya nih. Kitab kuning. Iya kuning. Emang warnanya kuning. Ini nih yang horor nih. Ntar dulu. Ini orang Kristennya aja mungkin belum tentu punya nih. Nggak punya. Nggak punya. Ini ntar ya, ini terakhir ya. Pamungkas ya. Pamungkas itu. Terakhir. Ini sampulnya nih luar biasa nih. Kok orang Kristennya aja nggak sebanyak ini punya Injil loh kok. Iya, bukan Injil. Alkitab. Ini kitab aja. Ini borong semua ya. Nih, ada lagi pakai kata apa nih? Pakai masih diksi-diksi ini ya, sama kita ya. Ntar ya.
Wanginya aja wangi jadul ini kertasnya nih. Mana? Coba baca. Yang ini. Habis begitu iblis hantarkan, zaman Soeharto nih, sama Tuhan ke negara apa nih? Ke Kanerinjang suci. Apa? Ke negeri suci. Dan menaruh Tuhan di atas apa nih? Soto. Ini di atas hanjungan, Tuh. hanjungan. Ujungnya soto. Sutu. Apa? Ka'bah. Nah. Ini pakai orde baru nih. Nah. Ka'bah, ada Ka'bah ya. Makanya. Kurang kiswahnya. Malah kalau nggak salah ada kata masjid di sini. Ada di sini. Taruh ya. Ini keluaran tahun berapa kok? 90 berapa gitu ya? 1949. Oh, 1949. Kalau nggak salah malah ada kata masjid di sini. Oh, zamannya Soekarno ini. Soekarno. Iya. Tua banget nih. Gua mesti cari dulu lah. Ntar dulu, gua cari. Masih bagus nih. Nggak ada yang robek satu pun loh. Luar Nggak biasa. Dapat dari mana kok? Apa nih ya? Ini ada kata apa nih di sini? Apa fontnya juga font kayak ketikan loh ini. Menjadul banget nih. Kayak dari mesin tik gitu ya. Asal. Ejanya. Taruh, gua lagi cari yang assalamualaikum nih. Penasaran ya. Gua lupa di Matius apa di Lukas ya. Oh, di sini ternyata. Nah, ini. Oh, ini dia. Ini juga bumbungan Ka'bah. Oh iya, kan? yang tadi ya, bumbungan Ka'bah. Menaruh Tuhan di atas bumbungan Ka'bah. Kan Yesus. Yesus Masih pakai ejaan lama ini. Iya. Kalau ini, Dulu. oh ini 2004 ini. 2004. Umur si Apri. Yang Yesus menemui murid-muridnya setelah disalib. Kristusnya mungkin Kristoes ya. Lukas Loekas. Taruh. Gua cari dulu yang ini. Pokoknya yang assalamualaikum ada di Alkitab kata Kodoni. Lagi dicari, tenang aja. Taruh dulu. Gak bisa pakai Ctrl F ini. Iya, nggak ada Ctrl F ini mah. Nah, kalau di sini istilahnya bener nih. Mana? Baca. Ini yang merah. Oh, yang merah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah kau setan, karena ada tersurat, wajib engkau menyembah Tuhanmu Allah dan berbakti hanya kepada Dia semata. Kalau dia bilang Tuhanmu Allah itu benar. Itu sama dengan KBBI. Ya kan? Iya. Taruh buat cariin ininya dulu, apa namanya? Perikopnya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Alkitab udah keluarin 9 Alkitab mau Doni. Jadi penonton harap bersabar ya. Kodoni mau membuktikan ada kata assalamualaikum di Alkitab. Kenapa? Ya, kita untuk mewaspadai, kita nggak tahu ya, karena di daerah-daerah sana masih ada praktek-praktek kristenisasi, ya, misi-misi terselubung begitu ya. Karena ada beberapa laporan, maka kita terus mengedukasi. Harus waspada. Kemudian kita dibekali juga kalau kita nonton video-video Kodondi, ya ada bekal-bekal basic-basic kristolog lah, supaya kita bisa juga diskusi kalau ketemu di lapangan begitu ya. Kalau nggak bisa, ya kita serahkan kepada ustadz-ustadz setempat yang bisa mengcounter gitu. Bentar ya. Ya. Masih rapi loh ini. Lukas 24. Allah Tuhanmu. Lukas 24.
ketemu kok. Masih cari. Coba nih. Lukas 24. Nih. Oh, ketemu juga akhirnya. Nih, ada kata apa nih? Baca di sini nih. 36. 36 ya, Lukas. Maka tengah dia orang-orang berkata, begitu. Yesus sendiri berdiri di tengah-tengahnya. Katanya sama dia orang, Assalamualaikum. Taruh, gua belum garis merah itu. Oh, ditandain ya. Gua tandain dulu. Injil Lukas kok ya. Lukas 24, 36. Jadi kalau mau nggak percaya, tapi di semua Alkitab apa ini aja? Enggak. Ini aja? Ya, cuman yang buat kalangan Islam. Mau ditandain tuh, akhirnya kan dapat tanda tuh kok. Tandain dulu. Wah, luar biasa. Ya. Ya. Ada kata masjid kok. Anda. Intinya Ko Doni pernah lihat ada kata masjid lah ya. Iya. Di ayat berapa dan ini berapa juga. Tahan dulu. Masih penasaran dia. Lukas berapa ya? Nih. Oh, ketemu akhirnya. Iya, masjid ya. Beberapa kali, 2 kali di sini. Di Lukas 20. Ya kan? Iya, maka habis kitab itu ditutup dan dikasih kembali sama hamba masjid. Tuhan lantas duduk dan mata segala orang dalam masjid. Dalam masjid itu memandang sama Tuhan. Ini saya agak ini karena bacanya ejanya ejaan Soekarno ini. Ejaan Soekarno. Tandain dulu. Dapat juga. Ada ya. Tapi enggak, saya mau tanya, ini khusus dipegang orang untuk misi atau jamaah biasa? Maksudnya? Ini untuk apa? Ya, ini kan untuk misi orang khusus apa untuk pendeta aja atau jemaat aja? Wah, ini untuk jemaat juga. Untuk jemaat juga. Iya. Oh. Tapi perubahan ke sini udah nggak ada kata itu. Ntar dulu ya. Masjid udah ketemu, Assalamualaikum udah ada. Ini 15 nih. Ada kata apa di sini? Seharusnya kamu berkata, Insya Allah. Insya Allah. Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Tapi kalau insya Allah kok, kalau orang-orang Kristen yang sekarang kan udah biasa tuh, insya Allah, alhamdulillah, astagfirullah kan udah biasa. Itu. Artinya kalau di sini itu gimana, ada tujuan tertentu atau gimana gitu Bang? Ya, karena ini kitab diperuntukkan buat orang Islam, ya mereka pakai istilah-istilah Islam. Oh gitu. Jadi kitab ini diperuntukkan orang Islam loh. Oh. Iya. Nanti ada apa lagi ya? Ini udah ditandain kok ya. Ada kata insya Allah loh di dalam Alkitab loh. Injil. Tadi Maryam udah kan ya? Udah, Maryam udah. Maryam masjid, Assalamualaikum, udah. Terus ini 2011 ini. Bentar ya. Ini nyari apa lagi? Ini yang paling tua nih, Oh. Ini Bentar, bisa beda-beda gini, tebal-tebal gini ya. Bandinginnya pakai yang mana ya? Gua cariin yang ini dulu. Nah, ini. Jangan kaget. Ya. Nah, saya nggak kaget, Jangan aja kok. kaget. Gitu. Ulangan 14 ayat 8 ya. 18 sorry. Ulangan 14 ayat 18 ya. Ayat 18. Ya, 18. Saya baca ya. Dan lak-lak dan gak enak bacanya kok. Nggak apa-apa. Disensor kan nih? Enggak. Itu apa emang? Dan lak-lak dan nih? Betul. Kuntul. Emang Betul, kenapa betul apa kuntul? sih kuntul? Burung kuntul. Oh, burung kuntul. Oh, dan Masa lak-lak. burung kuntul nggak boleh? Boleh dong. Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluang. Ya, ini nama-nama burung yang nggak boleh dimakan. Nah, sekarang ini mana? 19 nih yang garis merah. Jatuh handphone. Oke. Dengan ayat yang sama ya. Iya, baca. Dan ini burung aslinya. Burung? Ini enggak, yang tadi burung. Iya. Burung-burung. Ini juga burung. Saya baca ya. Ini enak, Bang. 18 plus ini. Oke, dengan ayat yang sama saya baca ya. Dan lak-lak dan enak loh bacanya loh. Ini soalnya kitab orang ini. Udah jangan. Saya foto aja ya. Boleh, mau foto boleh. Nanti gua tampilin lah. Boleh.
kan nggak enak tuh, Iya. saya sensor. Jadi saya mau ngomong apa tadi perbedaannya, Nih. saya foto ya, supaya nanti ditampilin di Ngaji Cerdas. Ah. Oh, kalau di Donditan pasti ditampilin. Oh tampilin ya? Pasti. Oh ya minta aja Pak. Enggak, kan tadi burung. Iya. Kalau di sini kok burung orang ini? Ya nama burung juga. Ini sebenarnya nama burung, cuman ini namanya gejala perubahan bahasa lah. Oh, tapi kok Ya nggak tahu, mungkin zaman dulu kuntul sama kuntul mungkin sama gitu. nggak yang dimaksud emang sama apa beda? Nama burung sama. Oh, sama. nama burung. Ya, ya, Sama. Cuman pendeta gue suruh baca juga susah. Kenapa? Nggak berani baca. Baca Pak, bilang gitu. Kita bapak masa nggak berani baca? Baru dia berani baca. Dan semua pendeta tahu ada ayat ini? Nggak semua tahu. Nggak semua tahu? Nggak semua pendeta tahu. Yang udah kuliah di STT 13 tahun aja nggak tahu. Oh gitu ya? Iya. Kok Dodi dapat ayat kayak gitu? Parah. Nah gitulah. Ya, Nah, tinggal cari aja. ya, ya. Banyak istilah-istilah Islam yang dipakai dalam kitab mereka memang tujuannya untuk mendekati orang Islam. Untuk menginjili orang Islam. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi kenapa kok Dodi menampilkan semua banyak ini nih? Injil supaya kita lebih Ada lagi. mana? Ada lagi. Dengan ayat yang sama ya? Iya. Oh ini kok parah juga sama. Parah banget Dodi ini. Dan lak-lak dan senja dan sama ya? Sama. Iya. Boleh ya handphone saya. Saya baru kali ini loh, udah berapa kali ketemu antum kok dikasih. Nah, Ada adanya. ibu-ibu gue suruh baca ini, orang Islam, ibu-ibu gue suruh baca yang tadi. Heeh. 2 hari nggak bisa tidur. Astagfirullah. Ya gitu. Ya. Kok ini kan tadi ya, ini kan banyak mungkin di pedalaman, kemudian orang-orang yang awam yang dengan ya pengetahuan Islamnya bawaan gitu ya, dengan dikasih seperti ini istilah-istilah ya kayak Islami begitu ya, kemudian ya dengan ekonomi yang mereka juga nggak kayak di kota, mudah sekali mungkin ya dibawa mereka begitu ya kok. Iya. Gitu. Ya nanti kalau misalnya debat lagi, Kasih itu. gue suruh itu pendeta baca. Ya, mereka harus berani baca, itu kitabnya mereka harus berani baca. Kita tampilin aja nanti di proyektor. Ntar ini kena delik gak tuh kayak Delik gitu? apa? Orang Ini kita mereka kok. Kita ngeliatin doang ya. Iya, kita cuma ngasih lihat kok. Oh. Kita suruh pendeta yang baca. Iya, Berarti iya. nggak pendeta baca. Iya, iya, iya. Kok kaitannya dengan apa namanya Injil ini dan mereka ke pedalaman, ini ada kaitannya dengan ngaji cerdas kok sebenarnya. Apa tuh? Kok. Nah, karena ya saya banyak dapat sharing dari Kodondi, kemudian tahun lalu ada mantan pendeta Pak Ragil gitu ya, datang ke sini juga yang memurtadkan dengan kambing itu loh kok. Nah, alhamdulillah ngaji cerdas ingin mengulangi amal soleh itu lagi. Karena ketika kemarin kita kurban di sana, di lokasi di mana mantan pendeta Pak Ragil itu Di mana tuh? Gunung Kidul? Di Gunung Kidul lagi. Oke. Alhamdulillah antusias kemarin dan sebenarnya masih banyak yang belum terjamah lagi karena itu kan banyak itu kita dibagi berapa kecamatan. Nah tahun ini insya Allah mau diulangi lagi kok. Tahun lalu kurban berapa sapi, berapa kambing? Oh sapi nggak ada. Oh, tapi nggak ada, kambing semua. Kambing aja semua, domba. Dan alhamdulillah ya seperti tahun lalu kita dengan harga yang rendah-rendahnya sebenarnya. Supaya 1,9 juta. Berapa kilo tuh kambingnya? 20 sampai 25. Oh, 20 sampai 25 berarti agak kecil ya? Iya, kan yang penting Iya. sudah memenuhi syarat untuk dikorbankan. Iya, enggak, justru kalau 20-25 kilo itu malah lebih empuk dagingnya. Iya, lebih enak tuh. Iya. Jadi kita fokus di domba aja kok, karena memang supplier kita, vendornya memang di domba yang banyak di daerah-daerah. Dan di Gunung Kidul ada, kita ada 2 titik sebenarnya. Satu di Gunung Kidul kita fokuskan, kemudian, nah kemarin saya dihubungi ada Kampung Mualaf di daerah Bogor, ya. Oh iya, Ya, nanti- apa Tajur Halang ya? Di Tonjong. Tonjong. Nanti insya Allah saya kapan-kapan Kodondi silaturahmi sana untuk misi ya. Boleh dong. Karena Yang pengurusnya ibu-ibu ya? ibu-ibu ya, Kecil siapa namanya? Neci. Boleh. Neci. Kasih nomornya ke Melisa dong. Siap. Iya. Udah ngubungin. Ada nomornya? Udah ketemu. Asik kan orangnya kan? Iya. Boleh Mel, bikin jadwal ke sana Mel. Mereka sana kita isi kajian karena mereka pengen butuh. Sebenarnya dari satu keluarga ada yang masuk Islam, kemudian diajak semua keluarganya. Awalnya satu keluarga, kemudian beranak pinak di situ. Oke. Sejarahnya karena saya lihat ada kuburan Tionghoa tuh, Bong ya. Berarti kan udah lama di situ. Iya. Nah, nanti insya Allah di situ juga
kemudian di Gunung Kidul. Tapi di Gunung Kidul yang akan difokuskan karena sana lebih luas. Oke. Kalau di sini kan Kampung Mualaf aja. Jadi kapan kurban yang di Gunung Kidul itu? Insya Allah hari Tasrik ya, hari kedua atau hari ketiga. 28 ya berarti ya? Ya mungkin 28. Nah, ini gue juga mohon doanya nih. ya gimana? Gue mau ke Donggala nih. Ini juga, kurban juga. Kurban juga dong. Masya Allah, siap. Cuman gue ke Donggala nih bareng sama teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah. Ya, mereka juga mau berkorban di sana. Di sebuah dusun, namanya Dusun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bersama dengan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah insya Allah akan mengadakan acara kurban di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tanggal 27 Mei 2026, yang mana di desa ini yang sudah menjadi binaan daripada Lasnas Dewan Dakwah dengan 60 kakak, kira-kira 200 sampai 250 warga, insya Allah juga bisa merasakan daging sapi kurban ya. Selain itu ada program tambahan yaitu program sembako untuk para mualaf sebesar 500.000 per kepala. Juga ada program pembangunan masjid sebesar 355 juta rupiah. Buat para donatur yang budiman, silakan yang ingin berpartisipasi untuk mendapatkan segala kebaikan bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Semoga kita semuanya dibalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk top apa hala bersama Lasnas Dewan Dakwah. Dusun Duario, desanya apa toh? Desanya Bone Marawa. Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ya, insya Allah. Nah, di dusun ini itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah berada di bawah pembinaan Lasnas Dewan Dakwah. Nah, jadi mereka mau mengadakan kurban di sana. Jumlah penduduknya kira-kira ada 60 kakak katanya. Ya, warganya katanya kira-kira 200 sampai 250 orang di sana. Jadi mohon doanya, saya ikut ke sana. Oh iya, insya Allah. Ya. Rata-rata sapi ya sana ya kok ya? Iya, insya Allah gitu. Kalau sama sapi. Kalau kita fokus domba kok. Fokus domba ya? Iya. Nah minta doanya juga ini. Bukan domba yang hilang? Itu beda lagi urusannya. Nah kemudian kalau sekarang sudah tersistem dan direncanakan begitu. Ya mudah-mudahan nih. Dengan bantuan Kodondi mungkin bisa mengajak nih teman-teman pemirsa Kodonditan dan channel Ngaji Cerdas kok. Ya, insya Allah ya. Jadi buat teman-teman semua yang peminat channel Donditan dan Ngaji Cerdas, silahkan. Kalau yang mau mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat, silahkan ya. Mau berkorban melalui Ngaji Cerdas boleh, melalui channel Donditan dengan Lasnas Dewan Dakwah juga boleh. Dimanapun gitulah ya. Alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan ibadah kurban kita yang penting diterima, itu dulu yang penting. Insya Allah, ya. Ya enggak? Siap kok, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini ada langkah ikhtiar kita untuk beramal jama'i. Karena kalau di daerah kan jarang tersentuh. Kadang kan kurban itu numpuk di kota toh. Iya. Numpuk di kota. Mungkin kebanyakan dari dalam ngirim hewannya. Iya. Kurbannya malah jarang. Iya, supplier ke kota. Supplier ya. Benar. Tapi di daerah bengong kan gitu. Malah di sana kan butuh perhatian kita ya. Butuh perhatian ya, insya Allah sudah merasa, wah terima kasih banyak. Kadang kan kalau di kota bisa dicek isi kulkasnya, numpuk sampai sebulan daging kan. Enggak, mungkin enggak rata lah. Enggak rata. Ada yang kulkasnya numpuk, ada yang enggak. Ada yang cuma dapat jeroan gitu. Iya. Nah kalau di daerah itu kan sekalian siar gitu kok. Sekalian siar. Siarnya juga dalam rangka membentengi iman dan akidah umat Islam di situ dari upaya pemurtatan. Betul. Ya ini daerah upaya tadi, ya kan. Iya. Gitu. Dan kalau di Gunung Kidul memang yaitu tempat Paragil tadi. Paragil yang dulu memurtadkan banyak orang dan alhamdulillah beliau sudah menjadi dai, kemudian dakwah di situ ada pembinaan dan sebagainya. Jadi kemarin itu tahun lalu kok kita kumpulan dulu nih para mualafnya. Jadi paralel di lapangan motong, di musola kajian. Jadi sekalian. Jadi selesai kajian bagikan. Ya. Gitu. Tunggu sebentar, gue malah lupa nulis ini ya. Tadi yang assalamualaikum tadi di sini ya?
Di sini. Oh di iya sini. nih. Gue lupa nulis nih. Assalamualaikum. Oh, ininya, Alkitabnya. Oh, ini tuh nama ini yang ada di sini gitu. Oh, alah. Karena banyak versi kan. Iya. Jadi gue tulis yang ada assalamualaikum yang mana gitu. Ini gue lupa nulis assalamualaikumnya. Siap. Ya, alhamdulillah, buat ngaji cerdas dan pemirsa Kodonitan, setelah kita buka-buka kelibet-kelibet Injil, kemudian apa lagi nih? Lu ngomongin Injil mulu sih. Alkitab ya? Ini jangan sebut Injil, ini bukan Injil. Injil tuh. Injil. Ya mereka mau nulis Injil biarin aja. Kan buat kita bukan Injil yang di Alkitab. Quran. Iya. Cari apa lagi? Enggak, Nggak ada. ngomong samain di sini apa? Pakai nama apa di sini? Jadi Alkitab. Nah, ini Alkitab nih, nggak ada Injilnya nih. Bible gitulah. Nah, ya. Modern dikit dong. Bible. 24 ayat 36. Oh, ini udah beda nih. Ini udah bukan assalamualaikum, damai bagimu. Iya. Gitu. Damai bagimu. Yang di sini damai bagimu, yang di sini assalamualaikum tadi. Nah, Duluan mana terbitannya ini apa itu? duluan ini. Duluan ini. Makanya dirubah. Iya. Makanya yang tadi insya Allah yang dipegang sama kalangan Kristen udah nggak ada kata insya Allahnya. Udah nggak ada ya. Gantinya apa kalau di situ? Jika Tuhan mengendaki. Jika Tuhan menghendaki, sama aja sebenarnya. Iya, ya lebih baik pakai kata-kata jika Tuhan mengendaki, jangan pakai insya Allah. Kalau pakai insya Allah tuh Allahnya tuh di situ dikata insya Allah tuh apa? Identik dengan Islam. Iya. Sehingga orang gampang tuh untuk didekati. Assalamualaikum, insya Allah itu kan Bahasa-bahasa. walaupun mungkin itu hanya apa namanya orang Kristen bilang itu hanya bahasa, tapi itu tetap ada kaitannya dengan Islam. Kata-kata itu. Iya. Gue juga dulu di gereja begitu. Kata pendeta, kita boleh aja ngomong assalamualaikum, insya Allah boleh aja, itu hanya bahasa gitu. Ternyata pendeta tuh nggak tahu bahwa kata assalamualaikum, insya Allah tuh identiknya dengan Islam. Iya. Karena insya Allah, Allah yang mana yang dimaksud? Iya. Insya Allah kan kita jelasnya. Iya, nah kalau insya Allah kan berarti kan Allah yang udah jelas, Allah yang ada di dalam Quran itu. Nanti kalau kesan nyaman-nyaman insya Allah nanti Allah Trinitas lagi, nah itu beda ceritanya. Tapi walaupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari kalangan Kristen juga, walaupun sekarang dalam satu kantor temannya orang Muslim, mereka juga sering mengucapkan insya Allah, alhamdulillah kan gitu. Itu harusnya dikasih apa ya? Dikasih Gimana kok? dikasih edukasi. Lu kalau Kristen udah jangan pakai nama istilah Islam. Karena lu kan nggak mengimani apa yang diimani orang Islam. Kalau lu mau ngucapin yang begitu-gitu malah jadi rancu. Tapi sering loh, coba aja ya. Memang. Coba penonton ya, coba aja di kolom komentar teman-temannya yang non Muslim atau orang Kristen bisa ngucapin loh. Memang karena pendetanya bilang itu hanya bahasa. Padahal fatal. Padahal fatal. Oh. Kata-kata itu tuh identik dengan iman Islam. Nanti dia kelepasan, lata asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Nah, sekarang kalau insya Allah, emang Allahnya Allah Trinitas, kan nggak mungkin. Gitu. Iya, kan kalau alhamdulillah udah sering tuh orang alhamdulillah. Alhamdulillah juga itu ada kaitannya dengan iman Islam. Berarti, Jangan disama-samain. Kita kan di Islam kan taunya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Iya. Nah, kalau mereka kan Yesus anak Allah katanya. Iya. Nah, itu udah beda. Beda, Jadi jangan sebut-sebutin alhamdulillahnya. Karena imannya beda. Iya. Coba aja ya, nanti di kolom komen teman-temannya begitu. Karena saya waktu di kantor juga sama. Nah. Alhamdulillah, astagfirullah gitu. Saya kira memang biasa, udah terbiasa karena teman-temannya Muslim semua. Iya, itu kan mereka hanya menyamakan supaya dianggapnya itu hanya bahasa doang gitu. Baik. Siap. Gua kalau ketemu orang Kristen yang begitu, gua tanya, lu percaya Allahnya Trinitas bukan? Ya kalau percaya jangan pakai itu. Iya. Jadi sekarang udah mulai ya kita edukasi ke mereka ya. Iya dong. Bismillah. Ya masing-masing aja. Iya, Kita saling menghormati, saling toleransi, tapi jangan latah gitu. Kita nggak melarang, cuman mau mengedukasi aja kok ya. Iya, jangan latah. Supaya masing-masing imannya gitu. Ya, siap. Oh, sekalian sebelum penutup, mungkin ada agenda ke depan di akhir bulan Mei katanya. Oh ya, di akhir bulan Mei ini insya Allah. Nah, ini sekarang gua ngomongnya pakai insya Allah nih. Nah, ya iyalah kita kan Muslim. Iya, kita Muslim ya kita ngomongin insya Allah ya. Iya. Insya Allah tanggal 31 Mei Garda Mualaf Indonesia akan mengadakan hajatan. Nah, hajatannya apa?
namanya Fitra Fest 2.0. Oh, Ini. yang Kenapa? kedua berarti. Yang kedua, karena yang pertama udah kan 2024. Kenapa 2025 kita nggak bikin? Karena ada Dr. Zakir naik. Ya, Nah, sibuk jadi tuh. tahun ini 2026 kita mau bikin Fitra Fest 2.0. Oke, Ya. kedua. Ininya apa? Apa sih namanya? Moto atau apa? Ya, tagline-nya. Tagline-nya. Oh, tagline-nya. Tagline-nya apa? Everyone is fitrable katanya. Oh, apa? Ini bahasanya Gen Z banget ini, Iya, fitrable iya, katanya. iya. Ya, everyone is fitrable including you. Wow, keren. Termasuk lo gitu. Gen Z. Oh, Gen Z itu kan. Ya, jadi mohon doanya insya Allah 31 Mei hari Ahad ya jam 9 pagi sampai 20.30 di Masjid Raya Bintaro Jaya. Oke, Ya, siap. di Masjid Raya Bintaro Jaya. Acaranya narasumber yang keren-keren nih. Iya. Ada Bunda Aisyah Dahlan. Oh, Masya Allah. Parenting bagus tuh. Oh, ada pesulap merah. Wah, dibongkar semua nih triknya nih. Ada lagi Ustadz Jojo. Oh, ini Gen Z ini. Ah, ya. Jadi karena tagline-nya Javi Trouble, jadi ada Ustadz Jojo nanti. Bagus itu. Ya. Bunda Aisyah Dahlan tuh. Dan acara ini buat yang mau datang semuanya free. Free. Wah, Masya Oh Allah. ya, tapi perlu registrasi. Ya, untuk pendataan. Untuk pendaftaran. Pendaftaran. Ya, registrasinya nanti scan. Scan nanti ada. Nggak tahu lah di mana lah barcode-nya lah, nggak tahu di mana lah, terserah editor. Ya, nanti barcode itu di scan, masuknya ke apa? Fibertix ya. Fibertix. Nah, nanti ke Fibertix tinggal pilih mau registrasi buat kajian yang mana. Oh, Jadi gitu. registernya per kajian ya. Perkajian. Per sesi. Per sesi. Jadi nggak bisa satu kali klik ikut semua enggak. Oke. Jadi nanti satu sesi selesai keluar semua. Iya. Nah, baru yang registrasi masuk lagi. Gitu. Yang rapi itu. Hah? Iya, rapi itu bagus tuh. Iya, jadi bukan duduk dari pagi di situ sampai malam juga. iya. Keluar masuk gitu. Iya, betul. Keluar masuk supaya apa? Supaya jajan. Nah, Karena- banyak jajanannya tuh. Karena di luar bukan di luar, di dalam lingkungan lingkungan MRBJ itu, di luar dari tempat acara itu banyak UMKM Yang harus didukung. yang jualan. Iya. Jadi satu sesi keluar jajan, beli. Ya. Traktir. Biar yang dagang biar pada nggak rugi gitu maksudnya. Betul. Iya. Memakmurkan juga kan, Iya mendukung dong. UMKM kan. Iya dong. Iya. Ya, jadi ingat tanggalnya 31 Mei 2026 hari Ahad jam 9 pagi sampai 20.30. Ya. Ya, registrasi per sesi. Oke. Kita nggak tanggung jawab kalau nggak registrasi nggak boleh masuk, jangan komplain loh, jangan Nanti ada protes loh. panitia akan didisiplinkan nanti ya. Iya, ya. Hah? Apa? Oh iya. Oh, iya. open donate. Untuk- Gua diingetin suruh open donate. Iya. Jadi Open untuk donasi. memperlancar kegiatan. Nah, dukung. gini, acaranya Iya. gratis. Gratis. Ya. Ini ada yang donasi, nggak ada yang donasi, acara ini insya Allah Tetap tetap jalan. jalan. Ya. Tapi kalau buat para pemirsa, penonton yang mau mendukung acara ini, sangat-sangat dipersilahkan mengirim ke Bank Muamalat ya, nomor rekeningnya sacap-sacap kaupe. Tahu nggak lu? Sacap-sacap, Kaupe. nggak tahu. 30 900. Saya taunya ceban gocap. Ceban gocap. Ya, nomor rekeningnya 30 900 atas nama Garda Mualaf Indonesia Event. Bang? Banknya Bank Muamalat. Oh, Bang. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Wah, siap keriting nih, Cek. Set gitu. Ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan buat para pemirsa yang ikut mendukung acara ini, mudah-mudahan semuanya dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Nggak cuma di dunia doang loh. Iya. Insya Ya, Allah. gitu ya. Mudah-mudahan Ya. acaranya lancar semua. Lancar. Tanggal 31 Mei ya. Ya. Siapkan fisik dan mental ya, karena Ya. nanti ada Bunda Aisyah Dahlan, sulap merah. Sulap merah, Ustadz Jojo. Iya, Ustadz Jojo. Kodondi kapan itu sesinya? Ada lah, Ada lah pokoknya lah. Kayak siapa gitu, ada lah gitu. Tinggal pilih aja di Fibertix nanti ya. Siap. Tapi kalau registrasi sih harusnya sih tinggal klik aja setiap sesi. Ada sesi sama mualaf nggak yang sharing gitu? Nanti kita Nanti coba kita lihat ya atur lah. rutenya. Nanti kita atur. Berarti Ya. tinggal ngitung hari ya kalau tanggal 31 Mei. Iya. Iya. Hitung hari karena akhir bulan ini. Sudah ada flyernya, sudah ada. Udah baru kemarin jadi. Udah. Insya Allah nanti di. Udah. gua Ada posting. kejutan apa lagi di situ? Kejutan. Hmm. Kejutannya. Cluenya lah, kan ada apa gitu yang mau di
launching atau apa. Ya makanya datanglah registrasi. Nah, pokoknya ada kejutan ya. Iyalah, Ada kejutan dari Kodoni khusus nanti. Iya, Insya siapa Allah tahu nanti di sesi. kaget kan, jadi terkejut gitu kan. Kaget ya. Jadi ingat seseorang saya kalau kaget. Ya, baik, sahabat ngaji cerdas. Ada lagi nggak kok yang mau disampaikan? Apa lagi dong? Saya mau tadi yang penting minta dukungan kurban aja. Kurban ya. Insya Allah. Udah kayaknya sih udah cukup lah. Siap. Udah nggak ada ya? Udah, nanti kalau kurang Tambahin lagi. rekam lagi nanti. Tadi harus ada si Adam ini. Kan banyak yang nanya kan. Oh, iya, Adam. Oh, setelah sekian lama hilang, kok ada lagi di ngaji cerdas? Iya. Gitu. Wih, kembali anak yang hilang ya. Kayak domba. Domba. Mohon doanya, dia lagi sakit. Oh, lagi sakit ya? Dia beberapa kali digas rekamannya, Oh, dia tepar juga. Oh gitu. Nah, taping kan karena masih sambil kerja begitu ya. Siap. Jadi tadinya mau ke sini, cuman qadarullah karena sudah nggak kuat dan saya bilang antum naikin Si aja. Adam itu dulu interview gua tahun berapa ya? Ada videonya tuh pertama kali di ngaji cerdas. Iya, tahun berapa ya? Iya. Saya ingat banget kameramennya suruh, kok dibuka topinya katanya. Dalam hati, kurang ajar banget tuh orang, dia ikonnya suruh. Oh, si itu siapa namanya Mahendra. kameramen? Mahendra. Oh iya. 2021 kayaknya itu ya. Iya, pokoknya masih udah lama banget lah. Masih culun. Ininya juga masih pengap ini. Iya, bukan di sini, di lain tempat. Bukan di sini ya? Bukan. Saya belum datang tuh. Belum. Oh, yang ada Ustadz Yusufnya kan, Ustadz Yusuf Ismail pernah. Iya, tapi bukan di sini. Oh, bukan di sini. Bukan, Oh, di sebelah. Siap. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti Alhamdulillah. acara lancar, baik Vita Fresh, kemudian Kurban. acara kurban di Donggala maupun di Gunung Kidul. Ya. Kita semua bareng-bareng beramal jamaah ya kok. Ya, insya Allah. Kita kapasitasnya di media, Kodoni juga. Kemudian teman-teman yang ingin berkurban, baik di luar daerah, di luar negeri, kemudian ingin punya niat berkurban, kita fasilitasi sebenarnya kok ya. Siap. Kita permudah. Insya Allah sesuai syariat Islam, Siap. dokumentasinya juga lengkap insya Allah. Jadi pelaporannya lengkap semua insya Allah. Ya, insya Allah. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Lebih-lebihnya? Lebih-lebihnya nanti kita Mau nambah? mau nambah. Kurang-kurangnya mohon maaf, lebih-lebihnya mohon Lebih nambah mohon gitu. maaf. Nah, insya Allah nanti yang penting saya akan lebihkan kiriman ayam goreng Oh, tulang iya lunak, dong, insya Allah. ditunggu dong. Kita lebihkan insya Allah ya. Ditunggu. Mau yang bakakak, mau yang potongan siap. Yang bakal kakak-kakak kadang. Yang bakakak belum ada. Baik, saya undur diri. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan dalam kebaikan yang lebih luas. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.